wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Quratul Aini, dimana saya video selanjutnya sudah menerangkan mengenai rukun iman, rukun Islam, makna la ilaha illallah. Dan pada video selanjutnya, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai alamatul bulugh, dimana kalian sudah mengetahui di mana proses menuju dewasa pada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka jangan lupa, you must look my video and you don't forget to like, subscribe and comment, and please you always support me so that you not leave my Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan siang hari ini, karena ini menunjukkan jam 14.20, lebih tepatnya pada siang hari ini, saya ingin melanjutkan bab pada kitab Syafinatul Najah, yaitu di mana bab selanjutnya saya menjelaskan mengenai rukun iman, rukun Islam, terus makna la ilaha illallah. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin, saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedikit ilmu, memberikan sedikit pelajaran kepada teman-temanku sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alamatul bulugh, di mana dari kata bulugh, alamat itu tanda-tanda, dan bulugh itu baligh. Oke, kita mulai saja. Dan sebelum kita mulai pembahasan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah sebagai bentuk ketakziman kita kepada seorang mu'alif yang sedang kita pelajari ilmunya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Khususan ila Syekh Imam Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'id Muhammad Nawawi Al-Jawi, wa khususan Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Samiri Hadiri ala madhab Imam Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku pasal suwiji alamatul bulugh utawi piro-piro tetengere balil. Salasun iku telu, tamamu rupane sampurnane khamsya asyarata umur 15 sanatan opone tahune fidzakari ing dalem bocah lanang, wal ungsa lan bocah wadon, wal ihtilami lan metune mani fidzakari ing dalem bocah lanang, wal ungsa lan bocah wadon, litisai sinina krana umur 9 tahun. Jadi maksudnya itu pada
bab alamatul bulugh itu menjelaskan bahwa tanda-tanda baligh pada perempuan dan pada laki-laki itu ada 3. Tanda-tanda balighnya ada 3. Yang pertama yaitu tamamu khamsya asyarah, yang dimana rupanya sempurnanya umur 15. Jadi pada tanda-tanda baligh pada laki-laki dan perempuan itu sempurnanya umur pada umur 15. Terus tanda-tanda yang kedua itu bermimpi. Nah itu bermimpi junub atau keluarnya air sperma terhadap laki-laki, dan perempuan itu ketika melewati 9 tahun dengan hitungan tanggal hijriah. Terus yang ketiga itu pada tanda-tanda balighnya perempuan itu berumur 9 tahun dan keluarnya darah haid sesudah berumur 9 tahun dengan hitungan tanggal hijriah. Jadi kita sering mengenal dalam istilah Islam itu sering dikenal sebagai yang namanya itu akil baligh, yang dimana akil baligh itu menandai apakah seseorang sudah dapat dibebani kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban syariat-syariat sepenuhnya, atau justru malah ketika anak perempuan atau laki-laki sudah pada masa baligh tetapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan syariat sepenuhnya. Nah, di sini kita bahas bersama-sama bahwa kata akil itu yang secara bahasa artinya berakal, yang dimana pada perempuan dan laki-laki itu bisa memahami, bisa mengetahui. Maksudnya dari berakal ini ya kita bisa memahami, bisa mengetahui segala perintah yang sudah ditetapkan oleh syariat agama dengan sepenuhnya. Sementara baligh dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan sudah dianggap dewasa. Jadi ketika kita sudah mencapai baligh atau kita sudah pernah merasakan atau kita sudah baligh. Nah, kita itu dituntut untuk mengetahui bagaimana kita menjalankan kewajiban kita terhadap Sang Pencipta. Karena apa? Karena tanggungan itu ketika kita sudah baligh, tanggungan kita menjadi anak itu sudah dipasrahkan kepada kita sendiri. Itu sudah menjadi beban kita sendiri sebagai anak. Karena apa? Karena kita sudah mencapai masa baligh, karena kita sudah mencapai tanda-tanda baligh yang sebenarnya. Lalu tanda-tanda baligh berdasarkan umur. Di sini tanda-tanda baligh berdasarkan umur itu sering mungkin kita juga terkadang sesama teman pernah pernah yang namanya saling bertanya. Contoh saya sama ada A dan si B, dan si A ini ketika umurnya belum mencapai 9 tahun, misalkan umurnya masih 6 tahun, masih 8 tahun, sudah 8 tahun tetapi mau ke 9 tahun, tetapi pada si A ini sudah mengalami yang namanya haid. Itu bagaimana? Nah, ini justru ada beberapa pendapat para ulama mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, di mana ada beberapa perbedaan pendapat, di mana pada Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa Imam Syafi'i dan Imam Hambali secara umum menyebutkan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan itu 15 tahun. Jadi Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hanafi ini menetapkan bahwa usia baligh pada seseorang itu ditandai dengan umur 15 tahun. Jadi ketika perempuan dan laki-laki sudah mencapai pada umur 15 tahun itu bisa kita
katakan sebagai dia sudah mencapai baligh. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Lalu menurut mazhab Imam Hanafi yaitu menerapkan batas minimal dan maksimal usia baligh. Jadi menurut Imam Hanafi ini, Imam Hanafi menetapkan batas maksimal dan minimal balighnya seseorang laki-laki dan perempuan, yaitu pada batas minimalnya pada seorang laki-laki itu 12 tahun dan 9 tahun pada seseorang perempuan, dan batas maksimalnya pada laki-laki itu 18 tahun dan batas maksimalnya pada perempuan itu 17 tahun. Maksudnya apa? Jadi maksudnya menurut Imam Hanafi ini, Imam Hanafi menerapkan batas minimal dan maksimal. Jadi ketika ada seorang laki-laki sudah berumur 12 tahun, berarti dia sudah dikatakan baligh. Karena apa? Karena menurut Imam Hanafi itu sudah termasuk batas minimal dari pencapaian baligh. Dan semisal ada anak yang sudah berumur 17 tahun, itu sudah bisa dikatakan baligh. Karena apa? Karena itu sudah mencapai batas maksimal, dan batas maksimal tersebut kita bisa katakan sebagai pencapaian baligh kita sebagai perempuan. Dan mazhab Imam Maliki memberikan batasan usia baligh adalah genap 17 tahun memasuki 18 tahun. Dalam hal ini mazhab Imam Maliki tidak membedakan batas baligh untuk laki-laki dan perempuan. Jadi mazhab Imam Maliki ini memberikan batasan usia baligh pada laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu genap 17 tahun. 17 tahunnya ini ingin memasuki 18 tahun. Jadi menurut Imam Hanafi bahwa tidak ada batas untuk laki-laki dan perempuan untuk mencapai baligh, dan genapnya itu pada umur 17 tahun memasuki umur 18 tahun. Jadi tanda baligh itu menurut ilmu biologi berarti aktifnya organ-organ reproduksi yang terdapat pada tubuh kita, baik laki-laki dan perempuan, bahwa itu menandakan kesuburan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Itu tandanya aktifnya organ reproduksi kita. Dan adapun Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 59 yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai ihtilam itu berarti umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Dan ada pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, terangkatlah pertanggungjawaban dari 3 golongan, yaitu yang pertama orang tidur hingga ia bangun, yang kedua anak-anak hingga ia ihtilam atau bermimpi basah dan mengeluarkan mani, dan orang gila hingga ia sembuh kembali dan berakal sehat. Maksudnya apa? Maksudnya bisa kita pahami dari ayat dan riwayat tersebut bahwa seseorang sudah dikatakan baligh ketika ia sudah mengeluarkan mani, baik dalam keadaan sadar atau tidur. Yaitu kalau dalam keadaan tidur itu kita sering menyebutnya dengan mimpi basah terhadap laki-laki, maka sudah ada pertanggungjawaban untuk menjalankan syariat muslim yang sesungguhnya. Jadi menurut firman Allah dan riwayat Ali bin Abi Thalib, yaitu Nabi Muhammad bersabda bahwa sudah ada pertanggungjawaban antara laki-laki atau perempuan, antara golongan-golongan yang tadi disebutkan, bahwa ketika sudah mengeluarkan mani dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Dalam keadaan sadar itu maksudnya sama seperti saya sedang sadar, dan dalam keadaan tidak sadar itu secara langsung semisal dalam keadaan tidur. Nah, dalam keadaan tidur biasanya pada laki-laki itu dalam keadaan tidur itu mimpi basah. Nah, ketika laki-laki sudah pernah mengalami yang namanya mimpi basah, itu berarti laki-laki sudah bisa dikatakan baligh. Karena apa? Karena laki-laki sudah pernah mimpi basah, dan mimpi basah itu termasuk dari tanda-tanda baligh. Dan pada perempuan
pada perempuan ini sering kita bingungkannya seperti ini, bahwa ketika ada perempuan kecil yang umurnya kurang dari 9 tahun tetapi sudah mengeluarkan darah haid, itu bagaimana? Nah, sudah sering kita ketahui bahwa perempuan ini, ciri-ciri yang paling menonjol balighnya seorang perempuan ini ya keluarnya darah haid. Jadi ketika ada seorang perempuan meskipun ia umurnya kurang dari 9 tahun tetapi perempuan tersebut sudah mengeluarkan darah haid, berarti perempuan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai seseorang yang sudah baligh. Dan baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah dikatakan baligh, berarti dia wajib menjalankan syariat-syariat agama, syariat-syariat muslim yang benar-benar seutuhnya. Ya artinya beban-beban kita, beban-beban yang dahulunya orang tua menanggung beban kita sebagai anak karena belum menuju proses pendewasaan, yaitu proses baligh lebih tepatnya, itu masih ditanggungkan oleh orang tua kita masing-masing. Tetapi karena kita sudah mengalami yang namanya baligh, yang namanya perubahan dewasa, yaitu berarti tanggung jawab kita sebagai anak, tanggung jawab orang tua untuk membimbing kita, untuk mendidik kita, itu sudah kita tanggung jawabkan sendiri, bahwa nanti dosa-dosa yang ditanggung ketika kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, berarti kita sudah menanggungnya sendiri. Dan itu jika kita tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti kita berdosa. Dan ketika kita sudah berdosa, berarti kita sudah siap menanggung akibatnya sendiri. Ya, cukup kiranya seperti ini pembicaraan saya pada siang hari ini. Cukup kiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Tetapi ingat, kita sebagai perempuan yang sering mengalami keluarnya darah haid, yaitu ada yang 1 bulan 2 kali, ada yang 1 bulan sekali, itu bahwa keluarnya darah haid itu Allah melarang orang-orang yang tidak suci itu membaca Al-Quran atau berdiam diri di masjid. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan itu darah haidnya menetes, darah haidnya itu menetes pada masjid, dan darah haid itu kan darah yang tidak suci ya. Sehingga ketika darah haid itu meneteskan kepada masjid dan masjidnya itu untuk sholat, bisa jadi sholatnya itu tidak sah karena darah haid yang kita teteskan itu. Jadi untuk para perempuan lebih khususnya berhati-hatilah dalam haidnya perempuan ini, harus berhati-hati karena perempuan itu memang harus berhati-hatilah dalam tindakan apapun. Jangan sampai kita salah langkah, kita tidak tahu arah ketika kita sedang haid. Jangan sampai kita tidak mengetahui apa saja yang dilarang seorang perempuan ketika haid. Itu kita harus mengetahui. Karena apa? Karena itu sangat penting bagi kita seorang perempuan. Ya, cukup kiranya seperti itu materi pada siang hari ini. Bila ada salah kata atau salah ucapan dari saya meminta maaf kepada rekan-rekanku sekalian, pada teman-temanku sekalian, pada teman-teman YouTubeku sekalian, pada teman-teman santri, dan pada teman-teman yang lainnya, pada saudara seiman, pada saudara-saudara semuslim. Dan semoga kita diberikan selalu kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya seperti itu dari saya, Qurratu Aini.
Please don't forget to like, subscribe, and comment, and you don't forget to always look my videos, and see you later. I think enough. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.